Nah, volume bisa juga di mapping ke remote host menggunakan AFS. Jadi tidak harus dalam lokal komputer mesin atau lokal mesin, tapi bisa juga folder itu disimpan atau volume tersebut disimpan di yang remote di tempat lain atau mesin lain. Jadi kalau kalian sedang belajar tentang storage network atas storage, kita menggunakan contohnya NFS, kita bisa simpan file kita di remote mesin, remote server, tapi seolah-olah dia berada locally dengan menggunakan NFS. Nah, dalam kasus ini contoh yang pertama ini adalah menggunakan SSHFS. Nah, untuk menggunakan SSHFS kita bisa harus menginstal dulu pluginnya. Di Docker plugin install, grant all permission. Ini nama dari pluginnya, Vux SSHFS. Nah, kemudian setelah plugin ini diinstal, maka dapat di create volume-nya dengan mengkomand docker volume create minus driver Vux SSHFS, kemudian -o SSH command-nya sama dengan chs add 1.2.1 ini IP address dari remote mesinnya, kemudian dipetakan kalau di folder yang digunakan di remote mesin adalah home chs, kemudian info passwordnya, masukin password, kemudian nama volume itu adalah volume yang akan dibuat. Nah, jika sudah jadi volumenya, maka untuk menjalankan kontainer dengan menggunakan volume tersebut sama seperti yang ada di atas ini. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakan NFS untuk menyimpan data atau memetakan volume ke sebuah remote storage. Itu menggunakan sama seperti yang sudah kalian lakukan di praktikum atau dari NFS atau storage. Maka bisa menggunakan command mount, di mount dulu remote foldernya, kemudian dipetakan ke lokal folder. Kemudian dengan menggunakan command docker run sama seperti di atas, maka menempatkan volume di folder yang sudah di mount dari remote server tersebut. Oke. Kemudian image sudah pernah dijelaskan juga di slide sebelumnya. Image ini adalah terdiri atas layer-layer yang kita lihat di sini. Nah, layer-layer ini nah di setiap layer ini adalah satu instruksi. Ini dalam base image menggunakan Debian, kemudian tambahan instruksi akan menjadi layer-layer di sebuah image. Kemudian storage driver yang tadi yang sudah saya jelaskan di atas itu menghandle rincian tentang bagaimana layers ini berinteraksi dengan layers lainnya. Hubungan antar layer itu dikelola oleh storage driver. Nah, kemudian seluruh tipe dari storage driver menggunakan stackable image layer. Jadi image layer yang tertumpuk seperti ini, bertumpukan seperti ini. Dan dia menggunakan copy on write strategi. Nah, apa yang dimaksud dengan copy on write? Copy on write adalah strategi untuk sharing dan mengcopy files yang efisiensi yang paling maksimum, dengan efisiensi yang paling maksimum. Dia menghemat space dan juga mengurangi waktu untuk startup. Nah, bagaimana dia bekerja? Jadi ketika copy on write ini, data seolah-olah to be copied akan di-copy, data seolah-olah akan di-copy, tapi pada kenyataannya dia hanya melakukan linking ke original data. Jadi ketika mau di-copy, ternyata yang dilakukan adalah link ke file yang tersebut, belum dilakukan copy yang sebenarnya, belum di-write. Jadi link aja dulu, yang tidak ada proses copy sebenarnya hanya create pointer ke original data, kemudian actual copy
itu terjadi, jadi lakukan copy yang sebenarnya. Ketika seseorang mencoba atau merubah data tersebut, share data tersebut, someone tries to change the share data, sehingga dia harus harus kopikan. Karena kalau di pointer lagi, maka akan banyak sekali pointer, dia harus ada satu base apa namanya, landasan berpijak untuk pointernya. Jadi harus di write dulu, baru kemudian dilakukan linking lagi, reference lagi. Jadi ketika dia mau rubah, ketika di share, maka harus ada base-nya, sudah tertulis sebenarnya, harusnya. Kemudian baru dibuat reference, seperti itu. Jadi copy on write adalah tidak dilakukan langsung copy atau write, tapi dibuat referensinya dulu. Kemudian nanti ketika saatnya diperlukan, maka dia akan write. Oke. Nah, kemudian ini adalah image dari Docker. Layers-layersnya. Ada layers yang read only di sini. Nah, ini adalah image ketika image ini sudah digunakan untuk containers, running containers. Jadi bagian image ini akan tetap tidak berubah. Dia read only, tidak bisa ditulis. Kalau mau dirubah berarti harus mulai dari Docker file, kemudian diubah instruksinya, kemudian baru dibuild lagi. Nah, ini image dari container. Nah, apa isi dari container image? Jadi kalau kita lihat di sini, container image ini isinya adalah sebenarnya tar files dari each layer. Jadi setiap layer ini adalah tar files. Adalah tar files. Oke. Nah, kemudian bukan hanya tar files, dia juga berisi manifest files. Manifest file itu adalah berisi keterangan atau deskripsi dari setiap layer. Manifest file ini dalam bentuk JSON. Kemudian file itu terdiri atas tar file terdiri atas root file system. Nah, di sini berarti root file system ada di satu layer di bawah. Contohnya di gambar ini root file system ada bin, dev, c dan seterusnya. Kemudian ini cara membuat root file system. Jadi jika dijalankan, maka dia akan membuat root file system seperti ini, mkd. Kemudian docker export. Kemudian ini komennya, docker export. Kemudian dia melakukan ekstrak ke root file system. Oke, kemudian ini contoh dari manifest file. Ya, ini kira-kira ada media type-nya, kemudian ada size, ada digest-nya. Digest ini untuk melakukan pengecekan integrity-nya. Kemudian ada layers. Ini ada layers. Ya, isinya pada dasarnya sama, ada media type, ada size, digest. Karena image itu berisi layers. Layers-nya akan banyak di sini. Nah, untuk melihat konfigurasi atau manifest file ini bisa menggunakan docker inspect. Kemudian container instance adalah running containers. Jadi di sini di gambar sebelah ada beberapa containers menggunakan image yang sama. Image-nya tidak berubah. Nah, di bagian containersnya ada thin layers untuk write, tulis ataupun bisa juga di read tentunya.
Seperti ini ada theme write layers. Jadi seperti kita lihat di sini, Docker atau containers itu sangat efisien dalam penggunaan memori. Karena di sini untuk 4 containers ataupun lebih itu menggunakan image yang sama, tidak diduplikasi, tidak diperbanyak lagi image-nya ini di memori, tapi digunakan secara bersama-sama. Kemudian nanti ada yang berubah atau ada yang file yang ditambahkan, itu akan disimpan di layer containers, masing-masing containers yang bisa di read and write. Ya, jadi seluruh writes atau menulis menyimpan ke containers. Jadi dia menambahkan atau modify existing data disimpan pada writable layers. Nah, kemudian ketika containersnya dihapus atau di stop, writable layers ini, RW layers ini enggak. Kemudian writable layers ini adalah thin layer, tipis, tidak namanya besar. Nah, kalau mau untuk write heavy application, kita mau membuat aplikasi yang banyak menulis, menyimpan data, maka jangan disimpankan di dalam container thin layer ini, tapi gunakanlah Docker volume. Oke. Nah, kemudian di containers itu ada access right. Access right tentunya. Nah, antara containers dan host itu access right-nya sama. Jadi ketika kita merubah access right file di host, itu akan berlaku juga ketika file itu diakses di containers. Owners dari sebuah file itu, contohnya di host adalah root, maka owners dari file ketika sampai di containers itu tetap juga root dengan user ID tertentu. Oke, jadi inside dan host dan inside containers itu access right-nya sama. Kemudian user ID, nah ini berbeda karena namespace-nya berbeda. Jadi user yang ada di host itu akan berbeda dengan user yang ada di containers. Contohnya ketika saya create namanya di host ada username Johannes, ketika saya buat username Johannes di containers, itu user ID-nya bisa berbeda, walaupun username-nya sama. Jadi ketika kita mau mengacu pada user yang sama di dalam container maupun host, maka user ID-nya harus sama, dibuat sama. Nah, di dalam container pada dasarnya atau defaultnya user yang digunakan adalah root. Jadi ketika kita menjalankan sebuah container, maka default user dalam container tersebut adalah root. Nah, supaya